Perkenalkan, nama saya Tini Novita, NPM 19102100016. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Pancabudi Medan, jurusan PIAU. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan mengenai pemahaman saya di mata kuliah pengelolaan kelas dan lingkungan belajar PIAU. Adapun tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengelolaan kelas dan lingkungan belajar PIAU. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, latar belakang pentingnya pengelolaan kelas, yang kedua, pengertian pengelolaan kelas, yang ketiga, tujuan dari pengelolaan kelas, yang keempat, prinsip umum penataan ruangan PAUD, yang kelima, jenis ruang belajar pada PAUD, baik itu indoor ataupun outdoor. Latar belakang pengelolaan kelas pada lembaga PAUD. Pengelolaan kelas pada lembaga PAUD sangat penting karena lembaga PAUD sebagai dasar atau fondasi awal bagi pembentukan kepribadian anak, yaitu membentuk karakter anak, membentuk budi pekerti anak, membentuk kecerdasan anak, membentuk anak yang ceria, membentuk anak yang terampil, dan juga membentuk anak yang bertakwa kepada Allah. Sebuah lembaga PAUD, TK, Kober, TPA, ataupun TPQ harus mempunyai dasar atau fondasi awal yang disebut dengan landasan. Adapun landasan mendirikan suatu lembaga pendidikan yaitu 1. Landasan yuridis. Landasan yuridis yaitu landasan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Landasan filosofis atau landasan religius. Landasan filosofis atau religius yaitu landasan yang didasarkan pada keyakinan agama yang dianut oleh para orang tua anak didik atau yang dianut oleh masyarakat yang di sekitar lembaga pendidikan tersebut. Penanaman nilai kehidupan beragama dapat disesuaikan dengan tahapan perkembangan serta keunikan yang dimiliki oleh setiap anak. 3. Landasan empirik. Landasan empirik yaitu landasan yang didasarkan pada data-data yang ada di lembaga TK, PAUD, Kober, dan sebagainya, ataupun rencana kegiatan di sekolah itu, baik yang sedang berlangsung ataupun yang sudah berlalu, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Pada landasan empirik ini mencakup data-data yang ada di TK seperti rencana-rencana pembelajaran harian, RPPH, RPPM, Prosem, Prota, atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran pada anak PAUD selama 1 tahun ajaran. Yang keempat, landasan keilmuan. Landasan keilmuan yaitu landasan keilmuan yang dapat dilihat dari latar belakang keilmuan para guru atau pendidik. Secara teoritis, hal ini melandasi agar anak usia dini mendapatkan pengasuhan dan perlindungan yang tepat. Apabila dasar atau latar belakang dari pendidik, keilmuan dari pendidikan yang bagus akan memberi pengasuhan yang bagus pula untuk anak usia. Kemudian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru atau pendidik untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Adapun tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan atau memfasilitasi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas agar proses pengajaran dapat dilakukan secara maksimal. sehingga tujuan dari pengajaran itu sendiri dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru atau pendidik dalam penataan ruangan yang sesuai dengan Kemendikbud nomor 137 tahun 2014, yaitu tentang Standar Nasional PAUD. Prinsip umum penataan ruangan PAUD yaitu 1. Aman, sehat, bersih, dan nyaman untuk anak. Yang kedua, sesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Yang ketiga, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan belajar anak adalah bermain, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Penataan lingkungan belajar meliputi seluruh aksesoris yang digunakan, baik itu di dalam ruangan kelas maupun di luar ruangan kelas. Jenis ruangan belajar terbagi atas dua, yaitu belajar di dalam ruangan atau indoor, yang kedua belajar di luar ruangan atau outdoor. Sarana bermain di dalam ruangan pada anak usia dini yang disebut indoor merupakan seperangkat alat dan bahan bermain yang pada umumnya diletakkan atau ditempatkan di dalam ruangan. Jadi anak usia dini dapat bermain di dalam ruangan yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Ruang indoor. Ukuran ruang kelas indoor dipengaruhi oleh jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh anak serta jumlah anak yang akan terlibat di dalam kegiatan tersebut. Ruang kelas indoor perlu dirancang agar menyenangkan. Pemberian warna yang terang dan riang sangat disukai oleh anak-anak. Penataan ruang indoor. Yang pertama, peletakan papan tulis sebaiknya agak rendah supaya anak didik bisa mencapai papan tulis saat guru menerangkan atau mengenalkan huruf atau angka di papan tulis. Yang kedua, menyediakan tempat untuk memajang karya anak. Jadi disediakan satu tempat yang berfungsi untuk tempat memajang karya anak, sehingga anak dapat melihat hasil karyanya dan merasa bangga dengan hasil karyanya. Yang ketiga, peletakan atau penyusunan kursi dan meja. Penyusunan kursi dan meja harus disesuaikan dengan ukuran anak, tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Tujuannya agar anak merasa nyaman dalam belajar dan pemberian warna yang menarik pada kursi dan meja itu juga akan membuat rasa nyaman pada anak usia dini. Yang keempat, ventilasi udara yang baik. Yang kelima, penyesuaian atau pengaturan cahaya yang masuk ke ruangan. Penataan ruang dan media yang dibutuhkan pada sentra persiapan. Adapun penataan ruang yang efektif, perlu diperhatikan karakteristik model desain pojok kegiatan seperti yang pertama, pojokan seni kerajinan, yaitu pojokan untuk tempat berkaryanya anak. Yang kedua, pojokan bermain bebas. Yang ketiga, pojokan sunyi atau ruang konsentrasi untuk anak. Yang keempat, pojokan baca atau ruang baca. Yang kelima, pojokan kerja atau ruang untuk belajar anak. Dan yang keenam, pojokan bermain pura-pura atau pojokan bermain peran. Adapun rambu-rambu pelaksanaan sentra persiapan PAUD yaitu 1. Mengembangkan kemampuan dan keaksaraan sejak dini. Yang kedua, membantu anak agar menyadari apa yang telah ia pelajari. Yang ketiga, mengembangkan tahap perkembangan bahasa anak. Yang keempat, menyampaikan pesan bahwa kegiatan anak-anak di sentra persiapan ini akan sangat bermakna dan penting bagi anak. Pembelajaran di luar ruangan atau outdoor. Pembelajaran di luar ruangan atau outdoor adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara langsung, dilakukan di alam terbuka dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Belajar outdoor juga harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Guru harus memastikan alat permainan yang digunakan aman, tidak ada benda tajam ataupun binatang berbisa.
Adapun prinsip penataan area bermain outdoor PAUD antara lain: 1. Memenuhi aturan keamanan. 2. Melindungi dan meningkatkan karakteristik alamiah anak. Desain lingkungan luar kelas harus disesuaikan pada kebutuhan anak. Dan yang keempat, secara estetis kegiatan outdoor haruslah menyenangkan. Sentra yang biasa digunakan dalam pembelajaran indoor atau di dalam ruangan, contohnya seperti sentra IMTA atau sentra keimanan, sentra seni, sentra bermain peran, dan sentra balok. Pembelajaran sentra merupakan pembelajaran yang difokuskan pada anak. Guru hanya sebagai pengawas atau fasilitator. Contohnya ya seperti sentra IMTA. Sentra IMTA ini yaitu mengenalkan kehidupan beragama dengan keterampilan yang terkait dengan agama yang dianut oleh anak. Sentra IMTA untuk satuan PAUD umumnya mengenalkan atribut beragama dan sikap menghormati agama. Bahan-bahan yang disiapkan pada sentra IMTA adalah tempat dan perlengkapan ibadah, gambar-gambar rumah ibadah, dan buku-buku cerita tentang agama. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam sentra IMTA ini adalah menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama, keimanan, dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti pengenalan rukun iman, rukun Islam, membaca Iqra, praktek sholat, belajar kalimat-kalimat thayyibah atau Asmaul Husna. Seni. Pada sentra seni mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan seni. Sentra seni dapat mengembangkan kemampuan motorik halus, keselarasan gerak, keselarasan nada, aspek sosial emosional pada anak usia dini. Sentra seni dapat dibagi menjadi seni musik, seni tari, dan seni pahat. Adapun alat-alat yang sering digunakan pada sentra seni yaitu cat air, koran bekas, gunting, kuas, lem tempat warna, piring tempat warna, lem, dan gambar sesuai tema. Adapun alat musik yang sering digunakan yaitu tape recorder atau properti yang digunakan dalam seni tari. Balok. Sentra balok memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk, kerapian, dan ketelitian bahasa dan kreativitas. Bermain balok selalu dikaitkan dengan bangunan yang dibangun anak. Alat-alat yang digunakan pada sentra balok yaitu balok-balok dengan berbagai bentuk dan ukuran, Lego dan berbagai bentuk. Dengan bermain balok, anak dapat mengasah kreativitas anak dalam membentuk sebuah bangunan, atau anak dapat belajar tentang warna, bermacam-macam warna pada balok, dan anak dapat belajar menghitung berapa jumlah balok yang digunakan untuk membentuk suatu bangunan atau membentuk suatu pola yang dibuat anak. Main peran. Sentra main peran terbagi menjadi dua, yaitu sentra main peran mikro. Sentra main peran mikro dapat mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa, dan sosial emosional. Adapun alat-alat yang dipakai dalam sentra main peran mikro ini yaitu berbagai miniatur mainan, berbagai mainan alat rumah tangga atau mainan masak-masakan, mainan mini alat kedokteran untuk anak bermain peran sebagai dokter, mainan mini alat transportasi seperti mobil dan lain sebagainya.
mainan mini alat tukang seperti martil. Jadi anak bisa bermain pura-pura menjadi tukang. Yang kedua, sentra main peran makro. Sentra main peran makro dapat mengembangkan kemampuan anak mengenal lingkungan sosial, mengembangkan bahasa, kematangan emosi dengan menggunakan alat main yang berukuran besar sesuai dengan ukuran sebenarnya. Jadi pada sentra makro ini mainan yang digunakan oleh anak itu bentuknya dan ukurannya sudah seperti aslinya besarnya, bukan seperti mainan yang dipakai pada sentra peran mikro. Pelajaran indoor, guru dapat membuat sentra imta, sentra permain peran, sentra balok. Dan pada pembelajaran outdoor, guru dapat membuat sentra bahan alam, seperti menggunakan bahan alam seperti berkebun atau membentuk istana dari pasir atau kegiatan olahraga, senam, dan lain sebagainya. Perlengkapan belajar. Perlengkapan belajar adalah segala sesuatu yang dipakai untuk melengkapi proses belajar. Adapun perlengkapan belajar pada PAUD yaitu 1. Menyediakan kursi dan meja yang disesuaikan dengan ukuran anak. Yang kedua, menyediakan alat tulis seperti buku, pensil, spidol, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyediakan loker di luar ruangan untuk tempat sepatu, dan di dalam ruangan loker untuk menyimpan mainan anak. Yang keempat, menyediakan alat peraga dalam pembelajaran. Yang kelima, menyediakan AP atau alat permainan edukatif yang dapat merangsang perkembangan anak usia dini. Macam-macam permainan edukatif pada anak usia dini, yaitu contohnya permainan puzzle, balok, permainan kartu lambang bilangan, boneka jari, permainan kotak alfabet, atau mainan-mainan yang terbuat dari bahan-bahan bekas seperti kardus dan lain sebagainya. Masih banyak permainan edukatif yang bisa dibuat oleh guru atau pendidik yang dapat menunjang kreativitas anak dalam bermain. Pembelajaran pada anak usia dini. Pembelajaran pada anak usia dini memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan kemampuan dan sikap belajar pada tahapan yang lebih lanjut. Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini didesain untuk memungkinkan anak bermain sambil belajar, yaitu anak merasa senang, merdeka, dan demokratis. Setiap permainan yang diberikan harus diberi muatan pendidikan sehingga anak dapat belajar dengan baik. Jadi permainan yang diberikan pada anak usia dini haruslah memuat atau mengandung pendidikan sehingga dapat merangsang 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Pembelajaran pada PAUD yang sesuai dengan dunia anak antara lain metode bercerita. Guru atau pendidik bisa menceritakan tentang teladan Nabi atau kisah-kisah para pahlawan. Kemudian metode bernyanyi. Guru dapat mengajarkan tentang rukun iman atau rukun Islam melalui bernyanyi, ataupun mengenalkan huruf vokal atau angka-angka melalui metode bernyanyi. Anak akan lebih mudah menangkap pelajaran yang dilakukan dengan metode bernyanyi. Yang ketiga, bermain peran. Metode bermain peran akan merangsang imajinasi anak untuk berekspresi dan melatih bahasa anak agar anak lebih mendapatkan bahasa-bahasa baru dari idea bermain peran. Yang selanjutnya metode demonstrasi, kemudian metode pemberian tugas.
guru atau pendidik dapat memberikan tugas pada anak untuk mengetahui anak sudah bertanggung jawab atau belum, anak bisa menyelesaikan tugasnya sampai selesai atau tidak. Yang selanjutnya, metode pembiasaan. Metode pembiasaan ini dilakukan dengan menanamkan pembiasaan untuk berakhlak baik, seperti mengucapkan salam ketika masuk kelas atau memberi salam kepada guru atau berbuat baik kepada teman, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap ini lebih mirip dengan metode tanya jawab. Kemudian yang selanjutnya, metode latihan. Jadi anak ini diberikan seperti latihan untuk mengetahui anak sudah menguasai materi pembelajaran atau tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang materi pengelolaan kelas dan lingkungan belajar PIAUD. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.